Setelah menemui dan menjawab pertanyaan Tang San, serta menyuruh dulu kuda laut untuk merawat Tang San dan yang lainnya sebagai tamu VIP, Bu Saiki langsung pergi dengan sekejap mata. Oscar masih merinding melihat kejadian itu dan berkata kalau Bu Saiki benar-benar kuat. Sementara Tang San hanya diam. Tang San memikirkan perkataan Bu Saiki yang sebelumnya tentang kelangsungan ujiannya, yang juga akan mempengaruhi Pulau Dewa Laut. Tang San terus memikirkan, namun masih belum menemukan kejelasan. Dan di saat itu, dulu kuda laut membawa mereka ke tempat di mana mereka akan tinggal. Dulu kuda laut juga mengingatkan tentang tes, kapan akan mulai, dan penawaran bantuan. Setelah berjalan beberapa saat, mereka akhirnya sampai di kota kuda laut. Sedikit penjelasan, Pulau Dewa Laut itu memiliki 7 kota. Salah satunya adalah kota kuda laut. Kota ini juga yang terkecil dan paling sedikit penduduknya. Setelah melihat-lihat kota, mereka semua memasuki penginapan. Dan dulu kuda laut memberikan Tang San tempat di lantai ketiga. Mereka semua pun duduk dan membicarakan tentang tes masing-masing. Dan ternyata tes mereka semua sama, yaitu menaiki tangga Dewa Laut. Yang membedakan cuma jumlah tangga yang harus dinaiki. Setelah berdiskusi, mereka semua dipanggil untuk makan. Jamuan di Pulau Dewa Laut juga cukup baik. Setelah itu, mereka meminta untuk diantarkan ke tempat ujian pertama. Area itu cukup jauh, jadi mereka memerlukan beberapa waktu untuk sampai. Mereka pun akhirnya sampai di sebuah pulau kecil. Pulau itu dikelilingi lautan seperti bentuk cincin dan diselimuti cahaya keemasan. Di puncak tertinggi ada sebuah bangunan dan banyak anak tangga. Dan tangga inilah yang menjadi tes pertama mereka. Saat mereka melewati lautan cincin, seekor spirit beast menyerang Bai Qianxiang. Mungkin karena Bai Qianxiang tidak mendapatkan tes, jadi spirit beast penjaga menyerang Bai Qianxiang. Tapi saat Tang San menyelamatkan Bai Qianxiang, cahaya keemasan Tang San juga ikut menyelimuti Bai Qianxiang. Dan karena berada dalam cahaya Tang San, spirit beast itu tidak menyerang kembali. Dan mereka pun akhirnya sampai di kaki gunung. Mereka melihat ke arah Gunung Segot dan anak tangga yang ada di hadapan mereka. Tang San kemudian mengajak Mubai mencoba menerobos masuk ke arah tangga. Namun, hanya beberapa anak tangga mereka terpental dan kembali ke bawah. Mubai kemudian mencoba melepaskan serangan ke arah tangga. Namun, serangan Mubai dipantulkan. Melihat semua itu, Tang San mengerti bahwa ada pelindung di tangga ini. Semua serangan, baik serangan fisik atau energi, semua dipantulkan. Jadi, menurut Tang San, saat menaiki tangga hanya bisa menggunakan kemampuan pelindung dan penguatan. Tang San mencoba kembali menaiki tangga dengan hanya kemampuan rohnya. Mubai juga mengikuti di belakang Tang San. Baru menginjakkan kaki pada anak tangga pertama, sebuah tekanan sudah menimpa keduanya. Saat di anak tangga ke-20, Mubai sudah harus menggunakan kemampuan pelindungnya. Dan pada anak tangga ke-38, Mubai sudah tidak bisa bertahan lagi dan jatuh ke bawah. Saat ini hanya Tang San yang masih berjalan. Tang San naik ke lantai 40 dengan mengeluarkan tulang kaki laba-labanya untuk memperkuat dirinya. Pada lantai ke-50, Tang San melepaskan 2 domainnya untuk naik. Tapi saat tangga ke-55, Tang San tidak dapat maju lagi dan memilih mundur dan berkultivasi. Setelah kekuatan rohnya kembali, Tang San menghampiri Xiao dan Bai Qianxiang. Tang San mengambil Xiao dan menyatukan jiwa dan tubuhnya, lalu mengajak Xiao dan Bai Qianxiang menaiki tangga. Bai Qianxiang mengeluarkan semua kemampuannya untuk sampai di lantai ke-15. Sedangkan Xiao menaiki tangga dengan cepat, bahkan tidak memperdulikan Tang San yang berada di belakangnya. Tang San terus mengikuti Xiao dari belakang, dan bingung kenapa Xiao bisa mencapai tangga yang tidak dapat dicapai Mubai. Tapi saat itu juga Tang San ingat bahwa tubuh Xiao telah memakan 2 tumbuhan surgawi, jadi daya tahannya lebih kuat. Xiao terus naik sampai lantai ke-50, dan akhirnya turun bersama Tang San.